Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Di sini saya Ayu Puspakinanti bersama dengan teman-teman saya, ada Fathia Kamila, Puspa Murti, dan Zahra Sibgo. Next. Pembahasan kali ini mengenai fikih sebagai metode pembentuk hukum Islam atau tasyrik, pengertian ushul fikih, dan mengenal biografi 4 imam mazhab. Syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sedangkan fikih sendiri merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam. Fikih cenderung fungsional dan dipahami oleh ahli usul fikih sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Sementara fuqaha mengartikannya fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua hukum syar'i, baik tekstual atau penalaran. Pada dasarnya, fikih merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologis, mengatur aktivitas batin atau iktikad dan lahir, mengenai ibadah dan muamalah. Fikih diartikan sebagai upaya pemahaman atas hukum-hukum syariah yang bersifat praktis, digali dengan dalil yang terperinci. Dasar dalil berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta metode penggalian hukum yang dinamakan ushul fikih. Orang yang pertama kali membuat teori ushul fikih adalah Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi tidak terdapat satupun karya dari beliau yang sampai pada generasi berikutnya. Maka itu para ulama sepakat bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal pada 204 Hijriah adalah yang pertama kali menyusun teori ushul fikih sebagai pengantar, yaitu Al-Risalah. Fikih sifatnya berubah-ubah sesuai dengan konteks zaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri atau tempat tinggal mereka. Maka wajar ketika ketentuan fikih yang dikeluarkan fuqaha memiliki perbedaan. Dan fikih pun bukanlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kekal. Proses pembentukan dari fikih disebut dengan al-tasyrik, yaitu penerapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan. Sumber landasannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Rayu. Landasan tersebut diambil dari cerita Rasulullah SAW ketika akan mengirimkan sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal berangkat dari Madinah untuk menyampaikan surat kepada gubernur di Yaman untuk perang. Untuk mendapatkan sebuah hukum fikih ini sendiri harus melewati sebuah proses yang disebut dengan ijtihad, dan yang melakukan hal tersebut disebut mustahid. Ijtihad adalah kesanggupan mengeluarkan hukum syarok dari dalil syarok yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Batasan ijtihad adalah hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di sini terdapat banyak metode dalam mengeluarkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama adalah al-ijma, merupakan perkumpulan para ulama untuk merundingkan suatu masalah yang telah terjadi, tetapi tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mendapatkan kesepakatan hukum. Yang kedua ada al-qiyas, mengembalikan sesuatu kepada maksud syarok. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak karena merusakkan akal, membinasakan badan dan menghabiskan harta karena mengandung hal yang memabukkan. Maka segala minuman atau sesuatu yang keadaannya seperti itu tentu mendapatkan hukum yang sama, misalnya narkoba, miras atau lainnya. Yang ketiga ada istibdal, merupakan menggunakan sesuatu sebagai dalil yang tujuannya untuk mencari dalil tanpa menentukan ilat, karena kalau menentukan ilat disebut sebagai kias. Contohnya, apabila seseorang mengeluarkan angin dari duburnya, maka wudhunya pun gugur, dan dengan sendirinya sholatnya pun akan ikut gugur juga. Next. Yang keempat ada istishab, yaitu menegakkan apa yang telah ada terhadap keadaan yang telah ada karena tidak ada yang merubah hukum atau karena sesuatu yang belum diyakini. Contohnya, ketika seseorang mempunyai wudhu dan kemudian ada keraguan dalam hatinya kalau wudhunya itu batal, maka hendaknya ia menetapkan hukum semula. Karena dia sudah melakukan wudhu sebelumnya, maka ia meyakini bahwa wudhunya itu masih ada.
Lalu yang kelima ada sadud zari'ah, yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dan merupakan tindakan untuk pencegahan. Dan yang terakhir ada al-adah al-urf, yaitu sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus-menerus melakukannya dan menjadi hukum tak tertulis yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, pengertian usul fikih. Yang pertama, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang digunakan sebagai alat untuk merumuskan hukum-hukum syarak dari dalil-dalilnya. Objek usul fikih adalah dalil samai, di mana dengan berbagai kondisinya sampai pada kemampuan untuk menetapkan berbagai hukuman yang mengatur perbuatan mukallaf. Objek ini mengandung unsur antara lain dalil, karakter atau sifat, dan berbagai jenisnya. Hukum menurut ahli usul fikih atau usuliyun adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau penetapan. Menurut fuqaha, hukum adalah suatu menjadikan hukum sebagai ilmu tentang kitab syari yang menuntut mukallaf untuk berbuat atau menyuruh memilih antara berbuat atau tidak, atau kitab menjadi suatu sebab, syarat, atau penghalang suatu perbuatannya. Hukum adalah sifat yang merupakan implikasi dari kitab tersebut. Lalu hukum terbagi jadi dua, ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada ijab atau wajib. Ijab yaitu tuntutan atas suatu perbuatan secara pasti dan tegas. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 36. Lalu pengaruh ijab pada perbuatan adalah wajib. Lalu yang kedua ada tahrim atau haram. Tahrim yaitu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan secara pasti. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Lalu ada nadab atau sunnah. Nadab yaitu tuntutan melakukan suatu perbuatan secara tidak pasti dan ketidakpastian itu diambil dari korinah-korinah atau indikator-indikator yang mengurangi tuntutan sehingga beralih dari pengertian wajib. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 hingga 283. Lalu mereka menamakan hukum nadab ini dan menamakan sifat perbuatan yang merupakan pengaruh kitab juga nadab. Lalu ada karahah atau makruh. Karahah yaitu tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara tidak pasti. Ketidakpastian ini juga diambil dari indikator yang mengurangi tuntutan, sehingga beralih dari pengertian haram. Para ulama menamakan hukum ini karahah, sehingga dikenal dengan pengertian makruh. Lalu ada tahyir atau pilihan. Tahyir yaitu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara melakukan atau tidak. Kitab ini dinamakan ibahah atau mubah. Selanjutnya, mengenal biografi 4 imam mazhab. Yang pertama ada Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Berasal dan wafat sekitar tahun 150 Hijriah atau 153 Hijriah. Beliau dari keturunan Nu'man bin Sabit bin Marjaban, seorang penguasa keturunan Persia. Sejak masa kanak-kanak, Abu Hanifah yang sering disebut Sabit telah menghafal Al-Quran dan belajar ilmu qiraah dan mempelajari fatwa para sahabat. Pada awalnya, Abu Hanifah berprofesi sebagai pedagang, tetapi atas nasihat seorang ulama yang melihat kecerdasannya, mendorong Abu Hanifah untuk sering menuntut ilmu karena kesibukannya di pasar, hingga ia berhenti ke pasar dan terus menekuni ilmu dari para ulama di masanya. Abu Hanifah hidup di antara masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Beliau lahir, tumbuh, dan belajar di Irak di akhir kekuasaan Umayyah dan awal kekuasaan dinasti Abbasiyah, dihuni oleh beragam ras seperti Persia, Romawi, India, dan Arab. Maka lahirlah berbagai persoalan sosial. Para ulama Kufah termasuk Abu Hanifah lebih memilih untuk memutuskan hukum dengan ra'yu atau akal
ketika beliau tidak menemukan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud yang tinggal di Irak. Dalam kitab Al-Fihris, karya Ibnu Nadim disebutkan, Abu Hanifah menulis 4 kitab, Al-Fiqh Al-Akbar, Al-Alim wa Muta'alim, Risalah ila Utsman bin Muslim Al-Bati tentang kaitan iman dan amal, serta Arod ala Al-Qadariyah tentang ilmu kalam. Karya Imam Abu Hanifah diantaranya yang dituliskan oleh muridnya, Imam Abu Yusuf, Al-Kharaj Al-Khilaf Baina Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla, dan Arod ala Siyar Al-Auza'i. Kemudian yang kedua ada Imam Malik bin Anas. Para ulama berselisih pendapat mengenal kelahiran Imam Malik bin Anas. Beliau sendiri mengatakan lahir pada tahun 93 Hijriah. Beliau memiliki banyak keistimewaan, di antaranya beliau lahir setelah berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Imam Malik wafat pada 14 Rabiul Awal 170 Hijriah pada masa Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Imam Malik bin Anas berasal dari keturunan kabilah Yaman, yaitu Dul Asbahi. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik Abi Amir Asbahi al-Yamani. Kunyah atau panggilan Malik bin Anas adalah Abu Abdillah. Malik tumbuh besar di keluarga yang disibukkan dengan ilmu atsar, serta lingkungan yang seluruhnya adalah atsar dan hadis. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, termasuk salah seorang pemuka dan ulama tabi'in. Dia pernah meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Ummul Mukminin Aisyah, sedangkan orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis darinya adalah Anas, ayahanda Malik, Rabi, dan Nafi yang digelari Abu Sahal. Lingkungan tempat Malik bin Anas tumbuh besar adalah kota dan tempat hijrah Rasulullah SAW, negeri syariah, tempat terpancarnya cahaya, basis hukum Islam yang pertama, serta kubah Islam di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada masa pertumbuhan Malik bin Anas, kota Madinah berada dalam periode sunnah atau pengumpulan hadis-hadis Nabi SAW, dan tempat lahirnya fatwa yang berasal dari para sahabat Nabi. Imam Malik mendapatkan harta peninggalan dan warisan yang paling berharga sepanjang masa, yakni ilmu. Malik bin Anas berhasil menghafalkan Al-Quran pada masa usia masih belia. Setelah berhasil menghafal Al-Quran, beliau beralih menghafal hadis. Ia mendapat dukungan secara khusus dari lingkungan keluarga dan secara umum dari masyarakat Madinah. Ia telah belajar hadis dari Ibnu Hurmuz dan periwayatan Nafi serta Ibnu Syihab. Beliau mempelajari hadis-hadis periwayatannya serta menyeleksi riwayat-riwayat sikoh yang telah disepakati oleh mereka. Beliau juga dianugerahi suatu firasat yang kuat dalam memahami para rijalul hadis atau perawi hadis, serta mengetahui Rasulullah menelusuri jalur-jalur kekuatan akal dan pemahaman mereka. Setelah Malik selesai mempelajari atsar dan fatwa, maka mulailah beliau diserahi sebuah majelis di Masjid Nabawi untuk memberikan pengajaran dan fatwa atas izin guru yang sebelumnya mengajar di Masjid Nabawi, Ibnu Syihab dan Rabi'ah al-Ra'i. Imam Malik dikenal sebagai orang yang sangat alim di bidang hadis. Mayoritas ahlu hadis termasuk Imam Malik tinggal di Hijaz, yakni tempat pertama para sahabat dan tempat turunnya wahyu. Selain itu, para tabi'in yang tinggal di sana adalah murid generasi sahabat yang tidak suka menggunakan ra'yu. Jurang pemisah antara ahlu ra'yu dan hadis demikian melebar di zaman tabi'in. Maka ahlu hadis berusaha untuk menyeleksi riwayat hadis yang jujur dan memisahkannya dari percampuran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka mempelajari ihwal para perawi dan mengelompokkannya dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kejujurannya, dengan membandingkannya dengan ajaran agama yang jelas, hadis yang jelas, kesohihannya, serta ayat Al-Quran. Jika bertentangan dengan Al-Quran, maka mereka menolaknya. Selanjutnya, ulama-ulama besar mengukuhkan hadis-hadis yang sahih. Menurut As-Siddiq, bahwa dasar pemikiran Imam Malik berdasarkan keterangan yang terdapat pada Syarah Al-Bahjah ialah Nashul Kitab, Zuhiroh Kitab, Dalil Kitab, atau Mafhumul Mukhalafah,
Mafhum muwafaqah, tanbih Alkitab terhadap ilat, nusuhu sunnah, dalih susunnah, mafhum sunnah, tanbihu sunnah, ija, kias, amal ahli Madinah, qaulus sahabi, istihsan, mura'atul khilaf, dan sadus jari'at. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Imam Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah. Beliau dikenal dengan gelar Abu Abdillah dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau memiliki nama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abid Yazid bin Hashim bin Abdil bin Muthalib bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Muthalib Asy-Syafi'i. Beliau tumbuh dari keluarga fakir yang tidak memiliki rumah. Bapaknya meninggal ketika beliau masih kecil dan ibunya membawanya pindah ke Mekah dengan tujuan agar nasabnya tidak terputus. Atas hasil didikan sang ibu, beliau berhasil menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan kemudian beliau menuntut ilmu hadis dan menekuninya serta menghafal kitab Muwattah dan berguru kepada Imam Malik. Kecerdasan beliau yang tinggi membuatnya dapat menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dengan cepat. Beliau menghafal hadis-hadis tersebut dengan cara mendengarkan atau terkadang menuliskan di atas porselen atau lembaran kulit. Riwayat menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sangat bersemangat dalam menghafal hadis, sehingga beliau diprediksi menjadi orang yang sangat mencintai hadis Nabi. Beliau menjaga hafalan hadis-hadis dan juga Al-Quran, membuatnya menjadi fasih berbahasa Arab. Selain itu, beliau juga berusaha menjauhkan diri dari bahasa asing ataupun bahasa yang merusak lisan orang-orang Arab karena telah tercampur dengan bahasa orang-orang Ajam atau non-Arab. Beliau juga seorang penyair dan pemanah yang ahli. Akibat kecerdasan beliau dan ketakwaannya kepada Allah, Imam Malik mengizinkan orang-orang untuk belajar kepada Imam Syafi'i di Masjid Nabawi. Imam Syafi'i sempat tinggal di Baghdad untuk mempelajari pendapat ulama Ahlul Ra'yu selama beberapa tahun dan kemudian kembali ke Makkah untuk mengajar di Masjidil Haram. Wafatnya sang guru sebagai ahli hadis membuat banyak orang lebih menerima fatwa dari Imam Malik daripada hadis Rasulullah. Dan masyarakat berpendapat bahwa Imam Malik memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis-hadis Rasulullah. Hal ini membuat Imam Syafi'i mulai berseberangan dengan sang guru. Beliau dijuluki dengan penyebar hadis karena beliau menolong hadis-hadis Rasulullah SAW dengan cara mengkritisi pendapat dari Imam Malik dan mengumumkan ketidakcocokannya. Kitab yang terkenal dari usul fikih adalah Ar-Risalah, sedangkan kitab yang membahas tentang fikih adalah Al-Um, yang pada awalnya bernama kitab Al-Mabsut, atau ketika di Baghdad terkenal dengan Qaulul Qadim dan juga dikenal sebagai Qaulul Jadid ketika beliau tinggal di Mesir. Imam Syafi'i membagi hukumnya menjadi 5 martabat, yaitu pertama kitab dan sunnah, kedua ijma, ketiga pendapat sebagian sahabat, keempat pendapat sebagian sahabat yang ditolak oleh sahabat juga, dan yang terakhir adalah qiyas. Selanjutnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir pada tahun 171 Hijriah. Beliau merupakan anak yatim dan hidup bersama ibunya yang bernama Safiyah binti Maimunah. Sejak kecil Ahmad mengerti dan mengetahui pengorbanan sang ibu, maka dari itu beliau bertekad untuk mempelajari hingga mendapatkan banyak ilmu di usia yang sangat belia. Sejak kecil ibunya sering menceritakan kisah, peristiwa, dan aksi heroik serta menanamkan nilai Islam yang luhur kepada Ahmad. Cerita tentang sang ayah, Bani Syaiban, keutamaan Rasulullah dan sahabat tertanam ingatan Ahmad. Ketika masih sangat belia, beliau sering mengunjungi majelis Al-Qadhi Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah. Abu Yusuf merupakan hakim dari para hakim. Ahmad bin Hanbal pertama kali belajar hadis bersama dengan Yakub bin Ibrahim. Ahmad merasa tidak cukup dengan ilmu yang ia dapatkan dari Yakub bin Ibrahim, maka dari itu ia mulai mendengarkan hadis-hadis. Pertama kali ia mendengarkan hadis adalah dari Hashim bin Bashir Abu Muawiyah al-Wasid.
di tahun 187 Hijriah di usianya yang 16 tahun. Beliau juga berguru kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Ia mengagumi gurunya tersebut karena sang guru kaya akan ilmu dan harta, tetapi beliau hidup dengan mengamalkan perilaku zuhud. Demi mencari hadis, beliau menempuh jarak jauh dengan berjalan kaki karena ia tidak memiliki dana. Beliau dapat mengumpulkan beribu hadis dalam perjalanannya. Saat pergi ke Al-Qura, Mekah, Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Imam Syafi'i dan berguru kepadanya terkait nasab-nasab Quraisy, fikih yang masyhur, dan riwayat hadis sebanyak kurang lebih 20. Ahmad bin Hanbal menempatkan gurunya Imam Syafi'i di posisi paling ujung dengan menyatakan, sungguh di setiap penghujung satu abad Allah mengutus seorang soleh di antara hamba-hambanya. Dengannya Allah menghidupkan kembali sunnah-sunnah dan mengangkat tinggi harkat umat. Umar bin Abdul Aziz berada di penghujung abad pertama, semoga Imam Syafi'i yang berada di penghujung abad kedua. Selanjutnya, Al-Muzani meriwayatkan Imam Syafi'i pernah berkata, ada 3 keajaiban zaman. Orang yang tidak bisa mengiram satu kalimat pun yaitu Abu Cakur, ajam yang tidak pernah salah dalam satu kalimat pun yaitu Afarani, dan anak muda yang setiap kali mengatakan sesuatu selalu dibenarkan oleh orang-orang tua, yaitu Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad senantiasa mengikuti sunnah Rasul dan menghindari larangannya. Beliau tidak menyampaikan pelajaran fatwa kecuali seseorang yang bertanya kepadanya. Dengan demikian, ia akan duduk dalam masjid dan menjelaskannya. Beliau dikenal dalam menyampaikan hadis dan fatwa. Imam Ahmad juga menyampaikan hadis dan fatwa pada usia 40 tahun. Imam Ahmad senantiasa memperhatikan 2 hal dalam majelisnya. Yang pertama, dalam menyampaikan hadis, beliau senantiasa mendiktekan kepada murid-muridnya melalui kitab dan tidak mengandalkan dari hafalannya. Fatwa-fatwa tentang fikih yang menuntut segera ada hasil istinbat tidak diperbolehkan murid-muridnya untuk menulisnya ataupun menyebutkannya dari beliau, karena beliau tidak diperkenankan untuk menulis kecuali bersumber dari Allah, dari Rasulullah SAW. Karena termasuk perkara bid'ah ketika menulis pendapat manusia tentang din dan menyamakannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia menempuh hidup sebagai mana yang ditempuh oleh para sahabat tabi'in dan generasi berikutnya yang menempuh manhaj dan jalan hidup salafus salih. Maka dari itu, jalan hidup Ahmad bin Hanbal selaras dengan sunnah dan pemahaman para salafus salih. Beliau juga jauh dari hiruk-pikuk zaman seperti persaingan politik, sosial, dan peperangan. Dalam Asyidi, menurut Ibnu Qayyim bahwa pada dasarnya tasri Imam Ahmad bin Hanbal ada 5, yaitu nash, sahabat, pendapat salah seorang sahabat, hadis mursal, dan hadis dhaif atau hadis sahih, dan qiyas. Yang kemudian kelima dasar tersebut disebutkan menjadi 4, yaitu kitabullah, sunnatul rasul, fatwa sahabi, dan qiyas. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyediakan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.